Halo Mari Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya setelah kita menunggu 3 tahun tepatnya, The Flash sudah merilis official trailernya di acara ajang Super Bowl dan di channel YouTube-nya Warner Bros sekitar jam 6 pagi kemarin. Dan sekarang kita akan bahas detail apa aja yang kita temukan di trailer The Flash ini, sekaligus kita akan berteori liar mengenai trailernya apa ya. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sampai banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mari Booster, let's break down this video. Jujur aja gua nangis setelah ngeliat trailer The Flash ini, karena kita udah lama banget gak dapet konten di live action movie setelah perombakan sutradara lah, ada masalah dengan Ezra Millernya lah. Akhirnya setelah 3 tahun ini bisa tayang tahun 2023 ini, Pak. Oke, kita langsung breakdown apa aja yang kita temukan di trailer The Flash ini. Ada yang pertamanya, kita bisa melihat trailer ini dibuka dengan The Flash yang melakukan time travel ke masa lalu di malam ketika ibunya akan tewas. Nah, kita tahu bahwa yang membunuh ibunya Barry Allen ini adalah Reverse Flash alias Eobard Thawne yang menjadi film bebuyutan dari The Flash di masa depan. Tapi sepertinya di versi DCU ini tidak akan ada Reverse Flash, melainkan yang kita curigai bahwa yang membunuh ibunya Barry Allen ini adalah Future Flash alias Barry Allen versi jahat dari timeline alternatif, yang dimana dia ini akan melakukan segala cara untuk membunuh doppelgangernya alias kembarannya dari timeline utama agar bisa menjadi gila seperti dirinya, Pak ya. Well, kita nggak tahu lagi siapa yang membunuh ibunya Barry Allen di versi DCU ini, karena ini masih menjadi misteri, Pak. Tell me something. You can go anywhere. Another timeline, another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Dan ada sebuah narasi dari Bruce Wayne versi Michael Keaton yang mengatakan kau bisa pergi ke berbagai macam belahan dunia kan, di timeline manapun dan di semesta manapun. Nah, ini kayaknya adalah narasi dari Bruce Wayne, di mana dia setelah bertemu dengan kedua Barry Allen ini ketika mereka memasuki Wayne Manor yang sudah lama tak berpenghuni. Karena ini bisa terlihat dari model bangunan Wayne Manor milik Batman Keaton ini masih sama seperti zaman-zamannya era film Batman tahun 89 silam. Dan gak ada yang dirubah sama sekali, Pak ya. Cuma dari tampilan luarnya aja itu udah tampak kumuh banget, bahkan dari halamannya aja itu nggak disapu, bahkan itu udah kayak rumah terbengkalai aja gitu, seperti itu sih. Dan ini juga nyambung ke first looknya The Flash kemarin yang pernah ditanyakan di DC Fandom tahun 2021, di mana Wayne Manor dalam interiornya juga nggak keurus dan keadaan semuanya sangat gelap. Sepertinya ini mereka mengambil inspirasi dari novel The Dark Knight Returns, di mana di situ diceritakan bahwa Bruce Wayne sudah pensiun sebagai Batman selama 10 tahun dan dia kembali menjadi Batman karena ada permasalahan geng mutants yang sudah menguasai Gotham dan memaksa Bruce untuk menjadi vigilante kembali. Dan ini sudah terbukti di TV spot The Flash, yang dimana ada adegan seorang pria tua berambut panjang membuka akses Batcave dengan memakai sebuah lemari buku yang terbuka dari kedua sisi kanan dan kirinya. Sepertinya di sini Bruce Wayne selama ini sudah pensiun sebagai Batman dan juga sudah lama dia tidak mengekspos dirinya sebagai miliarder seperti pada zaman-zaman muda dulu, Pak ya, seperti itu ya. Dan dia di situ mendapati ada berbagai macam kostum Batman yang sudah pernah dia gunakan. Nah, kalau kita lihat di pojok kirinya, kayaknya ini adalah kostum Batman original yang sudah pernah dia pakai di film Batman tahun 1989. Lalu yang kedua, kostum Batman ini terinspirasi dari Batman di animated series, yang dimana sekilas warnanya berwarna biru tua serta kaulnya mirip versi Batman Kevin Conroy di animasinya, Pak ya. Selanjutnya ada kostum Batman ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah sepertinya ini adalah kostum Batman dari zaman-zamannya Batman Forever alias versinya Val Kilmer, yang dimana dari kaulnya dan bentuk badannya ini sangat persis banget. Cuman untuk emblem kelawannya ini beda aja, karena emblem ini masih pakai versinya Keaton, Pak, seperti itu ya. Nah, next ada kostum Batman yang keempat. Nah, yang keempat ini sepertinya adalah kostum Batman dari zaman-zamannya Batman and Robin alias versinya George Clooney, yang dimana kaulnya masih menempel dengan kedua jubahnya. Fix ini George Clooney banget sih, dimana kalau kalian perhatikan kostum George Clooney dia tuh nggak bisa nolek kanan kiri, dan juga kaulnya ini nyatu dengan jubah ya, Pak. Fix ini kayak George Clooney banget sih, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada kostum Batman yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah kostum Batman yang sepertinya ada sebuah tabung oksigen yang menyalur dari mulut ke belakang punggungnya. Kemungkinan kostum ini digunakan oleh Batman ketika dia akan
menyelam ke sebuah dasar lautan. Selanjutnya ada kostum Batman yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah kostum Batman yang hampir mirip kayak versinya Batman versi Ben Affleck ketika kejadian di event Nightmare Justice League, di mana di atasnya ada seperti kacamata ya Pak, serta jubahnya yang tampak seperti jaket. Nah, hal yang sama juga seperti Ben Affleck ketika Batman tersebut berada di event Nightmare Justice League untuk menghentikan Superman yang sudah dipengaruhi oleh Darkseid di DCU Pak ya, seperti itu. Jadi ini banyak banget inspirasi kostum-kostum yang diperlihatkan oleh kita, bahwa sepertinya Batman versi Mal Keaton ini bahwa dia itu udah lama banget sebagai Batman dari tahun ke tahun Pak ya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, kostum yang tengah sendiri ini adalah kostum utamanya dia yang akan dipakai di film The Flash ini, di mana ornamen utamanya masih mempertahankan Cole-nya versi zaman dulu, tapi bentuk armornya di badannya itu sudah mulai berubah dan menjadi lebih proper sebagai The Dark Knight, seperti itu ya. Dan kemungkinan dia kembali menjadi vigilante karena The Flash meminta tolong kepada dia untuk mengembalikan timeline yang sudah dihancurkan tanpa sengaja, alias karena ulahnya sendiri. Nah, bagaimana Batman ini bisa membantu? Nah, kalau kalian udah baca komiknya Flashpoint Paradox, bahkan JL Flashpoint Paradox versi animasinya, di situ ceritakan bahwa Barry Allen setelah dia melakukan Flashpoint, kekuatannya sebagai The Flash ini hilang karena di timeline Flashpoint tersebut dia sebagai Barry Allen tidak pernah menjadi The Flash. Nah, satu-satunya cara agar dia bisa mendapatkan kekoneksinya dengan Speed Force adalah dengan mengunjungi semua anggota Justice League yang ia kenal. Tapi masalahnya dia nggak mendeteksi siapapun karena timeline tersebut tidak ada Justice League sama sekali. Namun Barry Allen menemukan Batman, yang dimana Batman di Flashpoint ini berbeda, yaitu alter egonya adalah Thomas Wayne, dan dia meminta tolong kepada Thomas Wayne untuk membantunya mendapatkan kekuatan kembali dengan cara dia harus disetrum dengan antena dan satelit yang dimiliki oleh Thomas Wayne agar supaya petir itu bisa menyambarnya dan dia bisa memiliki koneksi dengan Speed Force kembali. Itu kalau versi komiknya. Tapi kalau di versi DCU ini sepertinya juga sama Pak ya, dimana kedua Barry Allen ini malahan sama-sama kehilangan kekuatan mereka setelah Barry Allen versi timeline utama DCU ini melakukan Flashpoint, sehingga terpaksa mereka meminta tolong kepada Bruce Wayne versi Mal Keaton dengan cara yang sama dengan di komiknya, yaitu menyetrum Barry Allen dengan listrik. Dan ada adegan juga Pak ya, dimana di sini kita bisa melihat bahwa kedua Barry Allen ini mereka tersetrum oleh petir yang sepertinya ini lokasinya masih berada di Batcave. Ini memang sama banget dengan apa yang terjadi di komiknya Pak ya. Selanjutnya ada adegan dimana Batman versi Ben Affleck ini mengendarai Batpodnya di jalan kota sentral, karena dari pocong yang gua tempatkan sepertinya Bruce Wayne datang ke kota sentral ini untuk memberikan Barry Allen seorang pengacara yang mahal agar dia bisa membantu dalam persidangan ayahnya Harry Allen yang sedang dipenjara karena dakwaan karena dia udah dituduh membunuh istrinya sendiri. Tapi masalahnya kenapa harus pakai batsuitnya Pak ya? Nah, ini masih jadi pertanyaan. Maybe Batman ini sedang nge-track salah satu villain yang berhasil menyusup dari Gotham ke kota Central City. Jadi sekalian ya mungkin seperti itu ya. Well, kita kurang tahu sih seperti itu ya. Tell me something. You can go anywhere. Another timeline, another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Selanjutnya ada adegan di mana Barry Allen menjawab sebuah pertanyaan Bruce Wayne versi Mal Keaton ketika dia menanyakan, kamu bisa clean timeline ya? Kamu bisa mereset timeline ya? Kok kamu gitu segala macam. Nah, lalu Barry dengan dia merasa bersalah menjawab bahwa dia sangat rindu dengan ibunya dan dia berjanji bahwa dia tidak akan kehilangan ibunya lagi. Sebenarnya itu juga dari originnya dia Pak, di mana memang pada masa kecilnya Barry Allen ini dulu ibunya tewas ditikam dengan pisau oleh Reverse Flash, villain bebuyutannya dari masa depan, demi mencegah The Flash lahir ke timeline utama. Nah, setelah kejadian itu menimpa keluarganya, ayahnya Barry yaitu bernama Dr. Henry Allen ini ditangkap oleh kepolisian karena dituduh bahwa dia adalah pembunuh istrinya sendiri, sehingga ayahnya mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Dan ayahnya sudah pernah kita lihat di JL Snyder Cut kemarin, seperti itu Pak ya. Nah, pikirnya Barry Allen saat itu, jika dia menyelamatkan ibunya di masa lalu, maka keluarganya akan selamat dari tragedi itu, di mana ibunya nggak akan tewas, sedangkan bapaknya sebagai dokter akan terus menjaga keluarganya dengan tenang sebagai keluarga Allen yang sangat tenang lah, seperti itu ya. Tapi dampaknya adalah seluruh masa lalu dan masa depan akan berubah total, dimana yang tadinya ada JL dan para metahumans yang lain sekarang jadi nggak ada. Dan yang lebih parahnya adalah Barry Allen tidak akan pernah menjadi The Flash, karena justru dengan kematian ibunya ini dia akan menjadi superhero dengan yang kita kenal sebagai The Flash. Ada selanjutnya memperlihatkan logo Warner Bros dan DC dengan background berwarna merah, yang tentu saja ini memang identik banget dengan warna kostum The Flash yang juga berwarna merah, serta ada kilatan petir yang sesuai dengan sumber kekuatan The Flash yang berasal dari energi Speed Force. Nah, buat yang belum tahu, Speed Force ini adalah sebuah energi yang dimiliki oleh para speedster alias pelari cepat di DC Multiverse. Jadi di DC Multiverse ini bukan hanya Barry Allen aja sebagai The Flash, namun ada banyak sekali speedster di berbagai macam multiverse. Contohnya ada Reverse Flash, Zoom, Savitar, Future Flash, Kid Flash, Impulse,
Black Flash, dan masih banyak lagi yang nggak mungkin kita sebutkan salah satu Pak ya, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada adegan di mana The Flash melihat dirinya sendiri yang masih kecil ini tampak berlari keluar dari rumahnya. Sepertinya ini adalah adegan ketika Barry Allen melihat Reverse Flash yang sudah keluar dari rumahnya tersebut setelah ibunya sudah tewas dibunuh. Lalu The Flash yang melihatnya dengan tatapan wajah yang penuh dan kasihan karena dia sendiri melihat kejadian di masa lalu yang mengalami tragedi seperti itu. Dan disitu memperlihatkan berbagai macam keluarga Barry Allen yang sebelumnya masih lengkap, dimulai dari ayah dan ibunya. Dan semenjak itulah Barry Allen memutuskan untuk menyatukan keluarga kembali dengan cara pergi ke masa lalu untuk membatalkan pembunuhan ibunya. Yang selanjutnya ini adalah yang masih bikin gue bingung. Ada orang yang sangat mirip dengannya, yaitu Barry Allen juga. Maka kita masih ini Barry Allen versi alternatif ini mengatakan bahwa dirinya yang lain ini telah mencuri wajahnya. Kadang ngomong, "You stole my face." Nah, siapakah dia sebenarnya? Nah, ini masih dipertanyakan Pak ya. Kemungkinan besar dalam timeline alternatif ini, setelah Barry Allen versi DCU ini membuat Flashpoint yang dimana keluarga masih hidup, akhirnya dia bertemu dengan Barry Allen versi Flashpoint yang dimana dalam timeline tersebut dia tidak pernah menjadi The Flash. Jadi Barry Allen versi Flashpoint ini dia nggak pernah melihat ibunya tewas dibunuh dan ayahnya bahkan nggak dipenjara karena sudah diselamatkan oleh The Flash versi DCU utama. Well, jadi kayaknya kemungkinan ini adalah Barry Allen versi Flashpoint ya. Dan juga dia bertemu dengan versi DCU utama untuk bertemu akibat percabangan timeline yang udah hancur. Atau bisa jadi ini adalah Reverse Flash yang menyamar, yang sengaja untuk mengelabui Barry Allen versi utama agar dia bisa mempercayai untuk mengembalikan timeline Flashpoint ke asalnya. Namun yang ada, dia hanya memperalat Barry Allen demi tujuan pribadinya. Karena memang di komiknya juga seperti itu, di mana Reverse Flash juga turut ambil andil dalam penciptaan Flashpoint. Dan dia juga sebagai villain utamanya Pak. Tapi masalahnya dalam trailer ini kita belum tahu siapa villain utamanya Pak ya. Setelah itu ada sebuah adegan di mana cincin The Flash terbuka menjadi dua dan ada kostum The Flash yang sudah memakai teknologi mikro agar supaya dia bisa memudahkannya memakai kostum tersebut dengan cepat. Nah, cincin ini sebenarnya diciptakan oleh Barry Allen sendiri yang terbuat dari bahan cincin pernikahan kedua orang tuanya, sehingga dia satukan keduanya dan ditambah dengan teknologi mikro sebagai tanda bahwa dia akan selalu mengenang kedua orang tuanya. Selanjutnya ada scene ketika Barry Allen ini memakai sebuah setelan khusus dengan jas hitam serta dia duduk bersama Bruce Wayne di pinggir jalan yang mengatakan bahwa Barry akan memutuskan untuk melakukan sebuah time travel demi mengembalikan ibunya yang sudah lama tewas. Lalu Bruce yang mendengarkannya itu menasihatinya dan juga melarangnya dengan mengatakan jika kau menyelamatkannya maka seluruh sejarah masa depan dan masa lalu akan hancur. Sebenarnya dalam adegan tersebut itu sangat terinspirasi dengan kejadian yang ada di komik Flashpoint Paradox, di mana Barry Allen sebelum dia melakukan sebuah Flashpoint dia itu sempat meminta pendapat dari Bruce Wayne yang memang dari awal dia itu udah nggak setuju karena itu akan merusak tatanan waktu Pak. Bedanya adalah ketika Bruce menasihati Barry ini tempatnya ada di Batcave, sementara di sini itu ada di pinggir jalan Pak. So ya, ini membuat gua callback ke situ sih seperti itu. Selanjutnya ada sebuah adegan di mana Barry berada di sebuah bar dengan banyak orang di sana yang melihat di sebuah televisi ada refleksi dari General Zod yang akan mengancam keselamatan bumi dari kehancurannya. Nah, sepertinya Zod di sini memberikan pesan bahwa Kara Zor-El alias Supergirl harus ditemukan. Dan dia mengatakan bahwa Kara ini adalah pendatang dari planet lain yang disebut sebagai planet Krypton. Sebenarnya ini adegan yang sama banget dengan apa yang terjadi di Man of Steel pertama, di mana Zod mengirimkan sinyal ke seluruh dunia bahkan ke seluruh negara untuk mencari keberadaan Kal-El yang menjadi salah satu bangsa Krypton yang dianggap sebagai alien yang berbahaya. Makanya dari sinilah Barry memutuskan untuk mencari keberadaan Kara, di mana dia berada di fasilitas pemerintah Amerika Serikat. Nah, kok bisa? Sebenarnya kisah Supergirl versi Flashpoint ini berbeda banget karena dari bocoran naskah yang udah pernah kita dapatkan tuh bahwa kisah Kara Zor-El ini dimulai saat kehancuran planet Krypton dan juga peristiwa kudeta dari General Zod yang mengklaim bahwa dialah yang akan mengambil alih pemerintahan Krypton. Namun saat semuanya akan hancur, bayi Kal-El alias Superman yang masih bayi ini dibunuh oleh General Zod akibat dendam pribadinya dengan temannya Jor-El alias ayah kandungnya dari Superman. Makanya di sini Kara Zor-El diamankan oleh keluarganya dan dikirim ke bumi untuk mengamankan dirinya agar supaya dia bisa aman dari kejaran para pasukan General Zod. Namun tiba-tiba saat Kara mendarat ke bumi, dia itu ditemukan oleh para pemerintah Amerika Serikat yang menganggap bahwa Kara ini adalah alien yang berasal dari planet lain dan dianggap sebagai ancaman pemerintah. Maka dari itu Kara dikurung oleh mereka dan dijadikan sebagai bahan subjek percobaan di sebuah fasilitas pemerintah yang berada di bawah tanah
untuk mempelajari alien jenis apa sebenarnya dia. Nah, ini sebenarnya sama banget dengan apa yang di komik, dimana kalau di komik tetap yang menjadi ancaman itu adalah Superman yang ditemukan masih bayi oleh pemerintah Amerika Serikat dan jadikan sebagai subjek percobaan selama bertahun-tahun. Maka inilah yang menjadi alasan kenapa Superman-nya ini sekarat dan kurus di komiknya, karena dia tidak mendapatkan radiasi matahari kuning. Nah, buat yang belum tahu, yang membuat bangsa Kryptonian ini jadi kuat seperti dewa itu karena mereka terkena sinar matahari kuning, sehingga mereka tahan dengan berbagai macam serangan apapun. Dan itu udah ditunjukkan di ending trailer ini, di mana Barry Allen dan Batman Keaton berusaha membebaskan Kara Zor-El dari kurungan para pemerintah. Dan sekarang ini tiba-tiba dia menjadi kuat karena ada radiasi matahari kuning. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus kok di Krypton kenapa Zod, Kara, Kal-El segala macamnya? Ini kayak mereka tuh kayak manusia biasa pada umumnya, karena di planet Krypton mereka tuh punya matahari sendiri, yaitu adalah Red Sun alias matahari merah, yang dimana matahari merah ini jadi sumber kehidupan bagi bangsa Krypton yang hidup sebagai manusia biasa gitu ya. Next, ada adegan di mana event Black Zero terjadi kembali, di mana buat yang belum tahu ya, event ini adalah event ketika General Zod bersama para pasukannya membawa sebuah alat yang bernama Phantom Drive yang digunakan untuk membuat bumi menjadi Krypton kedua. Dan ini juga sudah pernah tampil di film Man of Steel di tahun 2013 silam. Dan kita bisa melihat General Zod yang keluar di kapalnya dengan sirah ikoniknya yang sama dengan versi Man of Steel DCU yang mengatakan, "Kami sudah lama menunggumu." Yang sepertinya ini adalah adegan ketika Zod berbicara kepada Supergirl yang sudah menjadi target incarannya. Dan ini ditampilkan sekilas di TV spot Super Bowl yang dimana Supergirl berteriak kepadanya, "What did you do?" Nah, sepertinya ini adalah pertemuan pertama antara Supergirl dan juga General Zod yang dia baru sadar bahwa Zod ternyata masih hidup setelah kehancuran planet Krypton bertahun-tahun yang lalu. Jadi, well, sepertinya kita akan bisa melihat aksi Supergirl melawan General Zod yang gue yakin bakal se-epic kayak di Man of Steel kemarin. Cuman kayaknya ini pertarungannya ada di sebuah padang gurun ya, yang nggak semasif di Man of Steel, yang lokasi pertarungannya berada di kota Metropolis yang menewaskan banyak sekali orang selagi Superman melawan Zod ini ya, seperti itu. Dan ada sebuah adegan di mana Barry Allen yang mengatakan bahwa dia menciptakan sebuah timeline flashpoint yang dimana di dalamnya tidak ada metahuman. Dan ini memang udah jelas bahwa ketika The Flash menciptakan flashpoint, gak ada metahuman exist dalam universe manapun. Nah, penama metahuman ini buat yang belum tahu, kalau di DC untuk nama manusia yang memiliki gen spesial itu disebut sebagai metahuman. Kalau Marvel punya mutant, sedangkan DC punya metahuman, yaitu mereka berdua itu adalah sama-sama manusia yang memiliki gen spesial alias manusia super yang bermutasi. Selanjutnya ada adegan di mana Barry Allen meminta bantuan kepada Batman dengan menyalakan sebuah saklar yang ada di Batcave yang dimana mengeluarkan berbagai macam kelawar yang bertebaran ke sana kemari. Dan di tengahnya terdapat Batmobile yang terparkir di sana ya. Wah, ketika gua ngeliat scene ini callback banget dengan Batcave versi Keaton di versi film aslinya di Batman 89 dan juga Batman Returns. Nostalgia parah Bapak. Setelah itu ada sosok Batman versi Michael Keaton yang dimana dia menampakkan dirinya di hadapan kedua sosok Barry Allen ini yang mengatakan dengan kalimat, Yeah, I'm Batman. "I'm Batman." Nah, ini adalah kalimat yang ikonik banget yang sering diucapkan oleh Batman versi Michael Keaton di film originalnya, di mana setiap kali dia berhadapan dengan para penjahat selalu mengatakan dengan hal yang sama, I'm Batman. I'm Batman. Gak ada yang bisa mengatakan I'm Batman itu selain Michael Keaton, Pak. Bahkan gue harus melupakan bahwa itu adalah future di MCU, Pak. Jadi, well, memang itu adalah the real Batman sih, Pak. Udah legend banget lah seperti itu ya. Dan kita bisa melihat bahwa seluruh peralatan Batcave di Batcave ini masih sangat jadul sekali, di mana semua peralatannya itu masih menggunakan mesin lama yang sudah pernah kita lihat di film originalnya. Well ya, nostalgia banget sih, di mana Batman masih pakai komputer dan mesin zaman tahun 90-an banget. Itu udah kerasa sih. Gitu ya. Setelah itu ada adegan di mana Batman Keaton bertarung dengan para pasukan pemerintah yang sepertinya lokasinya masih berada di Batcave miliknya. Kemungkinan scene ini adalah kejadian setelah Barry Allen dan Batman Keaton ini sudah membebaskan Kara Zor-El dari penjaranya. Akhirnya para government memutuskan untuk meng-track Batman Keaton ini yang ternyata lokasinya berada di kediaman Wayne dan mendapati ada sebuah Batcave di dalamnya. Serta adegan tersebut diiringi dengan theme song dari Batman versi Keaton yang sudah sering kita dengar di intro film originalnya. Nostalgia parah, Pak. Well ya, cara gaya bertarungnya masih lincah sih si bapak tua ini, anjir. Ini malah kita udah umur berapa ya, Pak ya? Selanjutnya sekilas ada Batman versi Ben Affleck yang mengendarai Batpodnya ketika dia dikejar oleh berbagai macam anggota kepolisian. Yang sepertinya ini lokasinya tetap berada di kota sentral, yang kemungkinan besar memang di sana Batman masih dianggap sebagai vigilante yang paling berbahaya. Makanya Batman di sini diburu oleh para polisian dari
kepolisian kota sentral alias tempat tinggalnya Barry Allen sebagai The Flash Pak ya. Nah nextnya ada sebuah scene ketika Supergirl mengangkat tubuh seseorang yang diyakini oleh banyak fans kalau Supergirl ini mengangkat tubuh Superman versi Henry Cavill karena terlihat dari bentuk badannya dan rambutnya ini memang sekilas seperti Superman versi Henry Cavill. Nah pertanyaan adalah, ngapain Superman ada di versi Flashpoint di CU ini? Bukannya perannya udah di-replace oleh Supergirl, yang dimana dia jadi bahan subjek percobaan? Nah, ini yang jadi masalah. Kita masih belum tahu siapa ini. Tapi masalahnya ada benernya juga. Kalau misalkan ini Superman versi Henry Cavill, ini bisa jadi loh Pak. Karena apa? Mungkin plotnya dirubah, yang dimana ketika Kanjeng Planet Krypton, si Kara Zor-El ini membawa si bayinya Kal-El ke dalam satu pesawatnya. So, mereka akhirnya ditemukan oleh para pemerintah untuk dijadikan sebagai bahan percobaan, yang dimana Kara Zor-El pas itu masih remaja, sedangkan Kal-El ini masih bayi, sehingga ada dua Kryptonian yang menjadi bahan subjek percobaannya, ya seperti itu. Nah, sehingga di sini ini menjelaskan bahwa Supergirl membawa Superman yang masih sekarang ini ke matahari agar supaya dia bisa mendapatkan radiasi matahari kuning, sehingga kekuatannya sebagai orang Kryptonian bisa dipulihkan. Nah ini nyambung banget kalau ini adalah Superman, karena orang ini yang dibawa oleh Supergirl ini nggak pakai baju dan dia hanya pakai celana doang Pak. Dan nggak mungkin juga ini adalah orang normal, karena buat apa Supergirl bawa orang normal ini setinggi angkasa ke atas Pak? Gak mungkin kan? Nah gitu. Well, gimana pendapat kalian nih? Apakah ini adalah Superman versi Henry Cavill? Mengingat ini masih menjadi part of DCU Snyderverse. Tulis di kolom komentar di bawah Pak ya. Next ada adegan di mana di situ memperlihatkan petualang sengit antara The Flash dan juga The Young Barry alias Barry Allen versi Flashpoint melawan berbagai macam anak buah General Zod, yang dimana situ sekilas petirnya berwarna biru. Apakah jangan-jangan sebenarnya Barry Allen versi Flashpoint ini adalah Future Flash? Karena dari petir ini berwarna biru dan sangat cocok dengan villain The Flash yang bernama Future Flash. Nah buat yang belum tahu, Future Flash ini adalah Barry Allen sendiri dari masa depan versi timeline alternatif yang pertama kali muncul dalam komik The Flash volume 4 issue nomor 30 yang dirilis pada tahun 2014. Nah dia sebenarnya adalah Barry Allen sendiri dari timeline alternatif di masa depan, yang dimana dia menyalahkan dirinya atas kematian Wally West alias The Flash generasi ketiga, dan dia menjadi stres karena hal itu. Kemudian karena si Barry Allen ini udah menjadi gila, dia memutuskan untuk membunuh semua para musuh-musuhnya dan melakukan time travel ke masa lalu untuk menghentikan kesalahan yang sudah pernah ia lakukan. Dan sebenarnya Future Flash ini udah pernah muncul sebagai villain utama di The Flash season ketiga, yang dimana dia menyamar sebagai sosok Savitar, sang dewa kecepatan. Tapi kemudian di akhir episode terungkap bahwa dia adalah Barry Allen dari masa depan alternatif yang dikenal sebagai Future Flash. Dan ini juga sekaligus bisa disambungkan di mana timeline alternatif alias Flashpoint ini adalah timeline Future Flash yang masih eksis, yaitu Barry Allen versi alternatif, yang dimana sepanjang perjalanannya kemungkinan dia merasa bersalah atas kematian Wally West, rekannya sendiri. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih mungkin karena ini masih teori mentah aja seperti itu ya. Mungkin ada punya pendapat lain, mungkin tulis di kolom komentar di bawah sekarang, oke? Selanjutnya ada adegan di mana Batman versi Ben Affleck sepertinya ada perubahan dalam kostumnya, yang dimana kostum Batman ini terlihat dia memakai berbagai macam armor serta jubahnya warnanya berubah menjadi warna biru tua. Nah ini terbukti kostumnya Ben Affleck ini mereka ambil inspirasi dari Batman versi Kevin Conroy yang dalam film animasinya Batman Animated Series, atau enggak bisa jadi mereka ambil inspirasi juga dari Batman-nya versi Adam West. Nah ini bocor, ini adalah Batman versi lawak di era tahun 1960-an gitu ya. Selanjutnya terlihat di sini ada Young Barry, yang dimana dia menendang suatu sosok yang kita yakini bahwa ini adalah Dark Flash, karena di sini dia terlihat seperti membuat sebuah angin topan dengan petir Speed Force-nya yang berwarna merah di sekelilingnya. Memang udah dikonfirm sih bahwa Dark Flash ini akan muncul di sini. Cuman apakah dia akan jadi villain utama atau justru dia akan menjadi roaming enemies doang, atau sebagai villain yang suka ngejar-ngejar doang dalam setiap scene-nya? Nah kita nggak tahu Pak ya, karena buat yang belum tahu, Dark Flash ini adalah eksekutor untuk para speedster yang sudah melanggar aturan ketika mereka melakukan sebuah time travel atau pergi ke universe lain. Dan bentuknya sudah kita lihat di bocoran mainannya, yang dimana kostumnya keren parah, yang hampir mirip seperti simbiote dari Marvel Pak ya. Nah kenapa ini adalah Dark Flash? Karena The Flash versi Barry Allen di CU ini dia itu udah melanggar Pak, dimana pelanggarannya sudah kita lihat di JL Snyder Cut, dimana dia itu udah mereverse timeline alias itu mengembalikan waktu, dimana para JL ini seharusnya mereka itu akan tewas dibunuh oleh Steppenwolf ketika ketiga Mother Box berhasil disatukan. Namun semua kejadian itu di reverse time oleh The Flash versi DCU ini Pak. Dan juga kesan kedua adalah ketika dia melakukan sebuah flashpoint, dimana semua tatanan waktu
universe semuanya hancur total. Makanya di sini Dark Flash ke situ untuk membunuh si Barry Allen versi TCU ini karena dia sudah melanggar dengan ketentuan hukum Speed Force. Selanjutnya ada adegan di mana Kal-El berhasil diselamatkan dan dia dibawa ke kediaman Bruce Wayne versi Keaton untuk diamankan. Dan dia mulai berkenalan dengan kedua Barry Allen ini dan sempat Barry Allen versi TCU ini mengatakan he's not Clark. Dia bukan Clark. Nah, alasannya adalah karena memang Kryptonian yang dia kenal itu adalah Clark Kent alias Superman yang sudah pernah bekerjasama dengan dia di event JL Snyder Cut. Kemudian trailer ini ditutup dengan logo The Flash yang sangat futuristik sekali Pak ya. Dan juga di post credit scene-nya ada scene ketika Supergirl terbang di samping Batwing yang sepertinya dikendarai oleh Batman versi Michael Keaton. Nah, adegan ini sama banget dengan bocoran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya Pak ya. Nah, yang dimana kedua Barry Allen ini duduk di belakangnya dan di depannya ada Batman Keaton sebagai supir untuk mengendarai Batwing ini Pak ya. Lalu yang Barry mengeluarkan ponselnya dan mengatakan anak-anak sepertinya suka melihatnya. Nah, ini ada pertanyaan kemarin, Bang, tolong jelaskan kenapa Barry Allen versi yang Barry ini dia tuh mengatakan kenapa anak-anak akan suka melihatnya. Nah kemungkinan anak-anak yang dimaksud oleh Barry Allen versi Young Barry ini adalah anak-anak di sosial media biar bisa viral videonya Pak ya. Ya itu kan ciri khas orang Indonesia ya. Atau enggak bisa jadi anak-anak yang dimaksud oleh Young Barry ini adalah anak-anaknya dengan Iris West karena kemungkinan di timeline Flashpoint ini Young Barry ini sudah menikah dengan Iris West sehingga mereka memiliki keturunan dan akan menjadi The Flash Family karena kita udah lihat di komiknya juga bahkan The Flash ini dari berbagai macam keturunannya mereka tuh juga mempunyai Speed Force karena ada keturunan dari Barry Allen. Oke, itu cuma mengenai breakdown detail dan teori yang bisa kita dapatkan dari trailer The Flash ini beserta semua teorinya yang sudah gua paparkan. Sekarang giliran kalian, kalau kalian ada detail lain atau enggak teori kalian sendiri, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah karena situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!